Sayangku, sampai kapan kamu bikin aku nunggu kamu? Mau sampai kapan juga Tante Marissa? Kapan juga Tante Marissa benci sama cucunya? Kenapa Tante gak bisa nerima bayi kita? Halo, assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan saya di channel Badai Pasti Berlalu TV. Dan apa kabar fans Lesis dimanapun kalian berada? Semoga saja kalian selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dan untuk kali ini kita akan membahas ulasan cerita sinetron Badai Pasti Berlalu sekaligus memprediksi untuk episode malam ini. Tapi alangkah baiknya yang baru menemukan channel ini silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan notifikasi info terupdate dari channel ini. Semakin seru dan menarik untuk kita saksikan sinetron Badai Pasti Berlalu di setiap episodenya. Namun saya sarankan juga silahkan tonton videonya sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman. Di episode sebelumnya telah kita saksikan di mana si Reta yang terkejut dengan kedatangan si Joni, di mana si Joni yang membukakan pintu si Reta, di mana si Reta yang telah dikurung oleh si Chris. Di situ si Joni pun bertanya kepada si Reta, "Ngapain lu di sini?" Dan si Reta pun bertanya sebaliknya kepada si Joni. Di adegan lain, di mana si Tiara yang menerima telepon dari si Reta, akan tetapi di situ suara si Reta pun tidak terdengar oleh si Tiara. Di mana si Reta yang mengatakan kepada si Tiara kalau si Chris sudah mengetahui semuanya, dan di situ si Reta pun menyuruh si Tiara untuk pergi bersama si Boni. Akan tetapi sayangnya si Tiara pun tidak mendengar apa yang dikatakan si Tiara. Dan akhirnya di situ si Reta pun kesal dan seseorang menghampiri si Reta. Mungkin saja itu habis hak pulsanya. Dan akhirnya si Reta pun mengatakan, "HP bagus tetapi tidak ada pulsanya. Bukannya lu bilang makasih sudah gue kasih pinjam." Dan di adegan lain di mana akhirnya Bu Monik pun menerima telepon dari si Mauren, di mana si Mauren yang bertanya kepada Bu Monik apakah benar Mama dan juga si Joni akan pergi untuk liburan bersama Dokter Cory. Dan di situ si Mauren pun terlihat khawatir dan terlihat sangat cemburu. Dan Bu Monik pun mengatakan, "Kamu jangan salah paham, kita itu liburan bareng tetapi beda tempat." Di adegan lain di mana Siska dan juga si Chris yang akhirnya tiba di rumah si Tiara. Akan tetapi di saat itu di rumah si Tiara pun sudah tidak ada si Tiara. Siska mengatakan jangan-jangan si Tiara berada di rumah Bu Marissa. Dan akhirnya si Chris pun mengajak Siska untuk pergi menuju rumahnya Bu Marissa. "Mungkin saja mereka masih ada di sana," ucap si Chris. Siska pun setuju. Jangan-jangan si Tiara sudah mengetahui semuanya dan dia akan pergi kabur dari kita. Dan seketika saja mereka pun segera bergegas untuk pergi ke rumahnya Bu Marissa. Di adegan lain di mana Dokter Cory yang sedang kesal kepada si Diki, di mana si Diki yang mengatakan mungkin ini semua adalah rencananya si Monik untuk mengajak kita liburan. Dan di saat itu pun Dokter Cory pun mengatakan kepada Pak Diki, "Sebenarnya akulah yang membuat rencana itu untuk pergi liburan bersama mereka. Dan di saat itu pun aku sudah nuruti semua kemauan kamu, Mas. Masa kamu masalah kayak gitu aja mempermasalahkannya?
Terlihat sangat kesal Dokter Cory pun. Di adegan lain dimana akhirnya Siska dan juga si Chris yang menemui si Tiara. Dan tetapi di situ si Chris pun mendapatkan hadiah dari si Tiara, sebuah pelukan atau ulusan pipi dari si Tiara. Dan di saat itu pun si Marissa pun tercengang melihat kejadian itu. Begitu pula Siska, di mana Siska yang menyuruh si Tiara untuk mengakui semuanya. Dan di situ si Tiara pun mengatakan kepada si Chris, memang benar semuanya itu yang dimaksud. Dan aku pernah menikah sama Chris sampai aku hamil. Akan tetapi Chris itu tidak ingin mempunyai anak dari aku. Di saat itu si Bobon pun mendengar dan melihatnya. Dan akhirnya Siska dan si Chris pun meninggalkan si Tiara. Di adegan lain di mana si Reta yang bertemu dengan si Diki, di mana si Diki yang mengajak si Reta untuk pulang kembali bersamanya. Dan akan tetapi di saat itu si Reta pun menolak permintaan si Diki karena si Reta sudah terlalu kesal. Di situ si Reta pun langsung pergi meninggalkan Pak Sidik. Dan Pak Sidik pun hanya terdiam mendengarkan semua omongannya si Reta. Di adegan lain di mana Siska dan juga si Chris yang akhirnya mereka pergi dari rumah Bu Marissa, di mana si Chris yang terlihat merasa sangat bersalah dan Siska pun meminta si Chris untuk bersabar. Dan di saat itu pun Siska pun meminta si Chris, kalau kamu mau menangis, menangis saja, ucap Siska. Tidak ada larangan atau cowok cewek saja, semua sama aja. Semuanya bisa menangis, ucap Siska. Di adegan lain di mana akhirnya Siska pulang dan menemui Bu Monik. Dan di situ Bu Monik pun mengatakan kepada Siska, bagaimana kalau kita pergi liburan? Karena kita sudah lama tidak pergi liburan bersama. Siska pun menolaknya karena dia pun baru saja masuk kerja. Dan Siska pun punya tujuan lain untuk mengembalikan yayasan itu. Dan di situ Siska pun meminta Bu Monik untuk memikirkannya lagi. Nah guys, gimana menurut pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentarnya. Dan jangan sampai terlewatkan untuk sinetron Badai Pasti Berlalu yang semakin menarik untuk kita saksikan. Dan sekian untuk ulasan episode malam ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.